Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Teman-teman semua yang Allah muliakan, alhamdulillah bisa kembali bermuajahah tatap muka. Mudah-mudahan ini jadi pertemuan yang mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayat nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Di beberapa pertemuan sebelumnya kita bahas syahadat sebagai komitmen moral untuk menginput nilai-nilai Islami dari Allah dan Rasulnya, kemudian mengoutputkan, menampakkan, mengisyhadkan nilai-nilai Islam dari Allah dan Rasul. Jadi input, output begitu. Itulah makna daripada syahadat. Jadi bukan sebatas kata-kata lip sync semata. Kemudian bahas salat. Salat itu koneksitas kita dengan Allah Azza wa Jalla, di mana ada hubungan yang harus tetap terjaga. Karena kalau ini putus, berarti putus semuanya nih. Jangan sampai putus sama sekali. Karena putus sama sekali berarti ya sudah kadung dosa banyak, plus nggak sholat selesai, sudah. Itu yang menjadi poin daripada sholat. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij, bahwa agar manusia itu tidak berkeluh kesah, maka dia harus sholat. Illal musallin, sampai alladzina hum fi sholatihim daimun, orang-orang yang sholat dan istiqomah dalam sholatnya dan terus-terusan sholat. Anak baca ayat ini kok sholat harus daimun ya? Surat Al-Ma'arij, sholatnya harus terus-terusan, kan agak susah ya? Bagaimana kita memahami sholat itu harus terus-terusan, sedangkan kita punya keterbatasan. Itu dalam surat Al-Ma'arij. Jadi kalau sholat itu harus terus-terusan, kapan kita kerja? Kapan kita harus istirahat gitu. Nah ini kan agak repot ya kalau kemudian harus dipahami. Surat Al-Ma'arij ayat 23, alladzina hum ala sholatihim daimun. Itu supaya kita terhindar dari berkeluh kesah. Kalau daimun diartikan gerakan sholat terus-terusan dari pagi sampai malam sampai pagi lagi, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Maka kalimat sholat di sini harus dipahami bukan di gerakannya, tapi di koneksitasnya. Karena kalau gerakan pasti terbatas. Ya gerakan kan cuma 5 waktu. Paling banter tambahan salat sunnah rawatib, tahajud, duha, tahiyatul masjid, mutlak. Kalau gerakan. Tapi kalau koneksitas dengan Allahnya itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Nah itu yang dimaksudkan oleh salat. Jadi salat itu harus punya koneksitas. Kalau bahasa Allah itu kepada Nabi Musa, aqimis sholata li dzikri. Salatlah kamu supaya kamu ingat aku, itu poin. Jadi kita ini latihan sholat, kita ini sholat itu latihan supaya bisa ingat. Itu poinnya. Sholat itu latihan supaya kita bisa ingat. Kalau sholatnya rajin tapi nggak ingat-ingat, percuma tuh sholat. Karena sholat itu nyuruh ingat gitu. Nyuruh ingat. Kalau orang itu kan sudah ingat, misalkan dia ingat terus kepada Allah, maka aktivitas hidupnya lebih tertata dengan baik. Kenapa? Karena dia ingat. Pas mau maksiat dia ingat, nggak boleh nih. Pas dia mau bikin satu tindakan kriminal, ingat Allah nih. Koneksitas. Jadi kalau orang itu sudah ingat sama Allah dan dia hidup di muka bumi ini dengan ingat terus-terusan kepada Allah secara daim itu secara permanen, kontinuitas, maka dia tidak akan berbuat kesalahan. Ideanya begitu. Nah, cuman kan sayangnya orang-orang hari ini memahami sholat itu sebatas gerakan, rutinitas, mentok di situ. Pokoknya udah sholat, udah kelar urusannya. Padahal urusan sholat bukan hanya urusan gerakan, walaupun itu iya, itu kan penting juga, karena ya nggak boleh juga kan orang sholat tapi nggak ada gerakannya sama sekali gitu. Misalkan sholatnya cukup karena yelling saja kan nggak boleh juga gitu. Sholat tetap harus ada gerakannya, tapi persoalannya kan tidak semuanya harus dipahami dengan gerakan saja. Jadi dia harus memahami bahwa sholat adalah koneksitas yang kuat dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau dalam bahasa Quran tuh Ali Imran 112, hablum minallah, itu di sholat. Yang ketiga, ini masuk ke dalam puasa.
Kalau sholat tuh koneksitas manteng gitu, walaupun selesai sholatnya tetap masih inget gitu. Mau di masjid, mau di luar masjid dia tetap inget. Nah, ketika dia sudah senantiasa ingat, kapanpun, dimanapun, di pasar ingat, di rumah ingat, di tempat kerja ingat, di tempat main ingat, tempat nongkrong ingat, semua tempat dia bisa ingat terus-terusan kepada Allah, itu sudah bagian dari kualitas sholat yang paling bagus. Wah, itu keren tuh sholatnya. Karena tidak lagi bicara masjid untuk ingat, tapi di luar masjid pun dia bisa ingat. Nah, itu poin target kualitas sholat yang paling bagus. Geser ke puasa. Kalau puasa itu lebih kepada self control, pengendalian diri. Karena kalau sudah ingat, maka dia tadi hidupnya tertata. Dia bisa lebih self control. Dia bisa mengatur dirinya. Kalau ada orang diatur oleh orang lain, kan dia bukan jadi pemimpin dalam dirinya. Kalau ada orang diatur oleh hawa nafsunya, berarti orang itu bukan pemimpin bagi dirinya. Karena masih diatur oleh hawa nafsu. Hadirnya hawa nafsu kan pengen gantiin kita yang punya posisi penting dalam diri ini gitu. Kan Daniel Barkah, ya Daniel dong yang harus ngatur, bukan hawa nafsunya. Kalau hawa nafsu ngatur-ngatur Daniel Barkah, berarti Daniel Barkah kehilangan eksistensi. Maka self control hadir untuk menetapkan Daniel Barkah yang jadi pemimpin, Daniel Barkah yang jadi raja, bukan hawa nafsu, bukan yang lainnya. Pokoknya Daniel Barkah itu self control. Bagaimana kita mampu mengendalikan diri kita, mampu mengatur diri kita berdasarkan kitanya, bukan berdasarkan hawa nafsunya. Jadi dipisah antara kita dengan hawa nafsu ini. Karena kalau dorongan hawa nafsu pasti ujung-ujungnya jelek. Tapi kalau kita kan masih bisa menggunakan akal, masih bisa menggunakan hati. Nah, itu kita itu. Jadi Daniel Barkah, Sadnanto, Sadnanti itu hadir dengan akal dan hati. Itulah kita sebetulnya. Ketika mampu memadukan akal dan hati. Misalkan kita mau ambil satu project lah. Kan kita menggunakan akal, menggunakan hati. Gak boleh bawa-bawa hawa nafsu. Karena kalau bawa-bawa hawa nafsu nanti akalnya nggak jalan, hati nggak jalan. Karena kalau orang Sunda keburungku nafsu, jadi bawaannya tuh pengen jadi aja. Rasanya nanti. Ayo kasih gini lah, perbandingan ini. Nikah itu kan nggak boleh bawa-bawa nafsu dulu, harus menggunakan akal dan hati dulu. Namanya harusnya. Iya. Nah, katakanlah poligami gitu kan. Jadi poligami harus berdasarkan akal dan hati, timbang secara analisa akalnya, timbang secara perasaannya. Baru kita bisa menentukan saya berhak atau tidak berhak poligami. Jangan pakai nafsu dulu, karena kalau pakai nafsu bawaannya pengen semua. Nggak pengen ya pasti pengen. Cuman kan analisanya secara akal bagaimana nih, urusan dapur, urusan pengasuhan anak, pendidikannya, perasaan bagaimana nih, kita berbicara isi pertama, mertua, orang tua kita. Anak punya teman, ini kisah nyata, teman akrab, dia nikah lagi tanpa diketahui oleh keluarga besar dia, tanpa diketahui oleh istrinya. Dan sekarang kondisi ekonominya tetap segitu, tapi pos yang harus dibagi jadi dua. Dia curhatnya itu tiap bulan dia bingung untuk nutupin dua pos itu. Ada nasihat nggak buat Ane? Ane bilang ya nanti cariin yang kedua. Kan dia bingung posnya itu jadi dua, sedangkan ekonomi segitu-gitunya. Ya Ane bilang ya buang dong posnya biar cukup. Kok gitu sih nasihatnya? mau gimana nasihatnya dong? Nambah lagi yang ketiga, coba gitu. Ya makin nambah dong. Dia dagang di salah satu pasar lah di daerah Jakarta, dagang tempe. Terus dia bilang ya namanya dagang tempe ya segitu-gitu aja gitu. Jadi nggak ada progresnya gitu kan. Kalau kan di upgrade jadi apa nggak bisa gitu. Kecuali di ekspor impor ya. Terus sudah isinya dua, nggak diketahui oleh keluarga besar dia, bapak ibunya nggak tahu. Dikasiri ya. Iya, dikasiri bener-bener. Dan itu didorong oleh teman-temannya yang sport itu. ayo. Ngejorokin. Akhirnya dia berangkat ke rumah si perempuan, tadinya ngelamar langsung ditolong nikah, jadilah nikah gitu kan. Curhat ke anak panjang lebar. Terus ya di antara curhatnya itu bingung karena ada dua pos yang harus dipenuhin kebutuhannya.
Yang penting ya buang pos yang satu gitu. Daripada dua-duanya ada terus jadi pusing kan gitu. Ya hilangkanlah pusingnya gitu kan dengan cara buang pos. Tapi itu kan nasihat aneh aja dan dia belum pernah dan belum berani. Dia bilang kalau aneh sekarang cariin yang kedua, aneh jadi dolim dong. Dolim kenapa? Habis manis pah dibuang. Waduh. Serayan tidak. Atur aja dah. Akhirnya aneh nggak ambil pusing lagi, itu urusan dia ada. Dan sayangnya aneh sama istri pertamanya kenal akrab, sama beliau juga kenal akrab. Jadi bingung nih. Agak bingung. Mau diceritain gimana? Nggak diceritain gimana? Karena dua-duanya teman akrab. Tapi ala kulli hal, anak tuh seseorang harus bisa memadukan akal dan hatinya untuk menilai apa yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak dilakukan. Anak kasih penjelasan. Semuanya itu tergantung pada pilihan kita. Anak sampai punya kesimpulan, urusan surga neraka itu tidak langsung intervensi. Tidak langsung. Itu urusannya adalah ikhtiari, pilihan. Semuanya pilihan. Dalam surah Al-Balad itu wahadainahun najdain. Allah sediakan 2 jalan. Hanya 2 jalan. Jadi Allah nyediain jalannya, bukan maksa masuk ke salah satu jalan gitu loh. Tolong itu dipahami. Karena Allah nggak maksa untuk kita masuk ke salah satu jalan. Allah cuma nyediain 2 jalan. Setelah Allah nyediain 2 jalan nih. Allah ngasih penjelasan, ini yang baik, ini yang buruk. Nah, itu hak bagi Allah. Harus wajib bagi Allah untuk menjelaskan mana yang baik, mana yang buruk. Sama kalau kita lewat jalanan mana gitu, atau kita lagi tanda jejak lah, hiking zaman dulu tuh, naik gunung kan ada yang cakra, ada yang panah. Kalau cakra berarti nggak boleh masuk, kalau panah berarti boleh lewatin, kan begitu dulu kan begitu. Jadi kita tinggal ngikutin instruksi saja. Nah, Allah sudah jelasin ini baik, ini buruk. Kita tahu nih 2 jalan, ini baik, ini buruk. Harusnya berdasarkan logika dan hati kita pilih yang baik. Kan gitu logikanya. Berarti saat kita milih yang baik, Allah hak untuk memberikan kita pahala. Karena Daniel Barkah sudah dikasih tahu 2 jalan ini baik dan buruk, salah satunya baik, salah satunya buruk. Daniel Barkah tetap memilih yang baik. Siapa yang menentukan pilihan Daniel Barkah? Daniel Barkah sendiri, bukan Allah. Allah cuma ngasih kebebasan. Nih Daniel Barkah, ente bebas sekarang. Tentukan pilihan. Aneh milih yang baik, Allah kasih pahala. Ternyata pilihan Daniel Barkah yang buruk. Dosa nih. Padahal Daniel Barkah udah tahu itu dosa. Daniel Barkah bisa milih yang baik, tapi Daniel Barkah milih yang dosa. Wajar nggak kalau Allah ngasih hukuman? Wajar, karena Daniel Barkah yang pilih dosa. Ketika aneh misalkan protes, ya Rob, kenapa aneh kok dimasukin ke neraka, aneh dihukumi dosa, terus aneh mendapatkan siksa neraka, kenapa? Kata Allah, ya ente yang suruh milih, malah pilih yang jelek. Siapa dong yang salah? Aneh atau ente, kata Allah. Ya aneh gak bisa berkelit lagi, karena aneh yang menentukan pilihan baik dan buruk. Nah, saat Allah sudah ngasih 2 jalan, anak harus memilih mana yang baik, mana yang buruk, akal dan hati digunakan, maka itulah fungsinya self control. Agar akal dan hati ini pilihannya selalu benar, selalu tepat, disuruh puasa. Karena dengan puasa itu pikiran dan hati jauh lebih jernih ketimbang tidak puasa. Makanan penuh, itu nggak bisa mikir jernih. Hati nggak bisa mikir jernih kalau sudah kenyang. Makanya dibikin lapar, berasa kan sore-sore itu lapar itu. Mikir lebih jernih, hati lebih sensitif ketika sedang bulan puasa. Ya minimal bulan puasa aja dulu gitu. Bulan yang lain balik lagi deh. Yang penting bulan puasa dulu kita jauh lebih jernih. Nah, itulah saat kita bisa self control. Maka Ramadan itu latihan sebetulnya supaya kita bisa ngatur pilihan kita, supaya pilihan kita benar terus. Karena kalau orang lagi puasa Ramadan, kita kan gitu, baca Qur'annya naik turun. Kenapa itu? Karena kita kecenderungan berbuat baiknya jauh lebih besar. Gak tahu, pokoknya bulan Ramadan hati ini sama fikir ini kecenderungan baiknya tuh besar. Pokoknya gak tahu begitu. Sampai biasanya kita bangun itu selalu telat misalkan. Bulan Ramadan jam 2 udah bangun. Jam 3 udah bangun. Sampai kita mikir, mendingan sholat deh. Sholat. Itu di luar bulan Ramadan. Susah nemu momen begitu. Tapi Ramadan kok cepet banget.
ngajinya kok rajin gitu. Kalau di luar bulan Ramadan boro-boro sore ngaji, siang ngaji, pagi ngaji. Tapi ketika bulan Ramadan habis subuh dia ngaji, habis duhur dia ngaji, habis asar dia ngaji, nunggu buka dia ngaji. Jadi ruang-ruang untuk memberikan memilih yang baik itu lebih besar ketika bulan Ramadan. Kenapa? Daya dorongnya bulan Ramadan sudah mengandung keberkahan. Jadi tempat Ramadan ini, waktu yang disebut dengan Ramadan ini, energi positifnya besar. Dan ini nanti geser ke tabaruk ya. Anda perlu jelasin bahwa tempat itu menentukan kualitas ibadah. Waktu itu menentukan kualitas ibadah. Kita umroh, ketemu Ka'bah. Itu sholat lebih khusyuk dibanding sholatnya di masjid pinggir rumah. Kenapa itu? Karena tempat menentukan tadi. Orang sholat di Masjidil Haram, Allahu Akbar, sampai nangis. Sujudnya lama, pindah dia ke kampung sebelah. Atau kampung sendiri. Dia Allahu Akbar, boro-boro dia nangis. Yang ada pengen cepet sholatnya itu. Lama banget nih imam bacaan. Kalau di Masjidil Haram, bacaan 3 juz juga didengerin. Nggak ada protes-protesnya itu. Sampai ada ungkapan, kalau di Mekah mah baca panjang juga enak gitu. Geser ke kampung sendiri, baca panjang diomelin Ustaz. Lain kali kalau baca jangan panjang-panjang tad. Kata Nabi ringanin bacaannya bawa Nabi. Di Masjidil Haram enggak pernah tuh dibawa Nabi suruh ngeringanin bacaan. Tapi orang begitu lah ya. Nah, termasuk juga waktu Ramadan tuh jauh lebih mudah dalam kebaikan. Hawanya itu beda. Betul. Anak kalau bulan Ramadan tidur malam itu kurang malah, tapi fresh. Di luar bulan Ramadan tidur malam lama. Susah banget bangunnya. Di bulan Ramadan tuh tidur malam tuh jarang, tapi fresh. Berasa freshnya. Padahal tidurnya cuma sebentar gitu loh. Nah itu suasana, waktu dan tempat yang menentukan kualitas ibadah. Kita mau nggak mau harus terima itu. Nah persoalannya bagaimana men-setting bulan yang 11 ini sama seperti bulan Ramadan. Latihannya di Ramadan. Jadi kata Allah, nih Ramadan aneh buka nih, peluang kebaikannya diperbesar, semangat kebaikannya diperbesar, komitmen kebaikannya diperbesar dibanding sebaliknya. Makanya itu bahasa kiasannya dalam hadis, surga dibuka, neraka di setan-setan di belenggu. Karena peluang kebaikannya lebih besar. Setan tuh jadi banyak yang diam karena gagal terus godain manusia. Sehingga terkesan seperti di belenggu. Karena setannya nggak dibelenggu ya? Enggak, dia kemana-mana pergi-pergi aja. Dia datang ke masjid juga. Kalau setannya dibelenggu semuanya, orang-orang nggak ada yang bikin salah. Kata setan, wah, maksud dibelenggu itu kan karena kita punya peluang kebaikannya jauh lebih besar. Saat kita fokus ke kebaikan, kan kita jadi berkurang dosanya. Kan setan jadi kayak nganggur. Iya, lemah ya pengaruhnya. Jadi lemah pengaruhnya karena dia nggak bisa ngapa-ngapain kita yang terlalu semangat komitmen terhadap kebaikan. Nah disitulah latihan self control. Nah sekarang Ramadannya nggak ada, setannya makin mengganas nih, menggila. Ada persoalannya. Nah sekarang mampukah kita menggunakan mental Ramadan itu di 11 bulan? Itu PR-nya. Jadi tantangannya itu pasca Ramadan, bukan ketika. Karena kalau pas Ramadan, aneh yakin deh, grade ibadah orang naik semua. Nggak ada yang nggak naik. Orang Arab aja kalau Ramadan buka puasa, tarik-tarikan orang. Beres Ramadan nggak ada yang narik lagi. Mana nih nggak ada yang narik? Karena dia narik orangnya itu pas buka puasa aja gitu. Karena dia pengen dapat pahala orang yang puasa tadi. Dia tarik-tarik sampai harus janjian segala macam, sampai berantem kan nggak ada rebutan orang. Beres Ramadan nggak ada tuh habit begitu lagi. Kembali kepada keadaan normal. Karena Anda yakin betul kalau Ramadan pasti grade ibadah naik. Nah itu kalau bahasa simpelnya, Anda kasih Ramadan nih buat ente. Supaya ente lebih fokus komitmen terhadap kebaikan. Beres Ramadan, pertahankan tuh komitmen tadi. Self controlnya harus diperkuat, dipertahankan. Anda sampai ini beberapa hadis. Dalam hadis Nabi ini, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok aneh memahami puasa itu self control? Satu, self control terhadap syahwat. Puasa itu. Dalam hadis kata Nabi, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau udah sanggup nikah, nikahlah. Kan hadis Nabi itu. Fa illam yastati, kalau ente kagak mampu nikah, maka fa'alaihi bis saum, maka bagi ente puasa.
Jadi kalau orang sudah sanggup nikah, nikah. Sekarang orang udah sanggup nikah tapi belum bisa nikah, maka disuruh. Kenapa kok disuruh puasa? Karena puasa itu menekan syahwat. Supaya syahwatnya tidak kemana-mana. Syahwat itu kemana saja, banyak item syahwat. Di dalam surat Ali Imran ayat 14, syahwat itu ada beberapa item. Satu, Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Artinya syahwat terhadap lawan jenis. Sekarang mungkin terhadap sesama jenis juga bisa jadi syahwat. Kalau sekarang tidak hanya lawan jenis, tapi sama jenis. Kemudian minan nisa wal banin, anak. Wal banin wal qanatir, harta. Ngkong toroh minaz zahabi wal fiddah wal khailil, kendaraan, wal khailil musawa wal an'am, hewan ternak, wal hars, dan tumbuh-tumbuhan atau pertanian. Jadi kalau disederhanain, syahwat kita itu satu pada harta, dua pada keluarga, satu pada wanita, dua pada keluarga, tiga pada harta. Itu syahwat kita. Di tiga itu. Nah kata Nabi, self control. Bisa nggak dijaga itu? Supaya tidak harus sampai ngoyo, ngejar lawan jenis, ngoyo, terlalu cinta sama keluarga, ngoyo sama harta. Itu self control. Jadi harus enjoy. Enjoy itu ya waktunya jalan-jalan. Waktunya dapat. Waktunya nggak dapat, ya udahlah, takdir Allah. Kan namanya hidup kan begitulah, nggak semuanya harus dapat. Jadi nggak usah terlalu dibikin sulit gitu. Waktunya untung, waktunya rugi. Namanya hidup ya untung rugi sudah menjadi keniscayaan. Di atas di bawah sudah menjadi keniscayaan. Itu supaya self control. Kita tidak terbebani harus, saat tidak pun kita bisa menikmati hidup. Kenapa? Karena kita sudah bisa mengendalikan diri kita. Saat senang, saat tidak senang, saat dapat, saat tidak dapat. Itu self control. Yang kedua, self control dalam emosi, amarah. Kata Nabi SAW, laisa siyam minal akli wasyurbi. Puasa itu bukan nahan lapar, nahan haus. Bukan itu kata Nabi puasa. Puasa itu minal rofath. Puasa itu menahan dari kata-kata kotor, rofas, rofas, kata-kata kotor dan sia-sia. Itu namanya puasa. Jadi puasa itu mengontrol ucapan. Sampai kata Nabi, kalau ada orang yang ngajak berantem, ngajak ribut nih, maka katakanlah ini shaim, saya lagi puasa. Kita diajak berantem nih, sorry bang, gue lagi puasa. Kata yang berantem, gue juga puasa. Ya kalau gitu nunggu maghrib, ya udah. Udah maghrib kenyang nggak jadi berantem itu. Jadi kalau kita diajak berantem, kan itu kan penyebabnya kalau kita diajak. Maksud yang ngajak? Kalau yang ngajak itu bukan orang, tapi keadaan. Kan ada juga yang diajak oleh keadaan. Misalkan kita lagi jalan disenggol, kan itu kan keadaan. Yang nyenggol nggak niat nyenggol, tapi kita kesenggol nih. Kan kita punya pilihan untuk marah atau tidak marah. Kita mau ngata-ngatain nih, setan nih misalkan. Orang lagi puasa, itu namanya self control. Kita punya ruang-ruang itu. Artinya kita bisa memaafkan, karena itu faktor ketidaksengajaan. Kecuali kalau sengaja itu yang persoalan. Dengan kalau sengaja pun kita bisa bilang ini soim itu lagi bener aja nih diajak berantem. Kita bilang ini soim, apalagi kalau diajak oleh keadaan. Apalagi kalau diajak oleh keadaan. Kita harus tetap bilang ini soim. Itu syahwat terhadap emosi, amarah. Nah itu. Saya itu kalau bulan puasa lebih cepat naiknya. Ya. Hari-hari biasa kan emosionalan juga. Cuman kalau bulan puasa itu cepat saya. Gampang. Wah itu ya. Karena lapar. Enggak tahu. Cepat banget gitu loh. Emosinya itu. Nah itu kalau bahasa Nabi, self control main juga di situ. Ini memang latihannya cukup rumit, cukup berat, tapi memang harus dilatih. Bagaimana ketika keadaan menuntut untuk marah, artinya gini loh. Marah yang kita masih bisa tolerir, dibolehkan. Misalkan ada yang melakukan kesalahan, toh Nabi juga tetap memarahi. Ketika kesalahannya fatal, kita tetap boleh diizinkan marah. Tapi hal-hal yang sebenarnya kita nggak harus marah, ya kita nggak akan harus marah gitu maksudnya.
Jadi kita bisa menempatkan kapan marah yang wajar, kapan marah yang tidak wajar. Nah, itu self control. Monggo lah itu diatur-atur itu. Gimana caranya? Karena kalau memang itu pelanggaran yang memang harus menuntut marah, ya marah. Nabi saja kan tetap marah. Dalam banyak kasus Nabi tetap marah. Ketika memang kasus yang dilakukan oleh sahabat fatal. Tapi kalau tidak fatal, Nabi nggak akan marah. Nabi tetap enjoy dengan itu semua. Itu kan latihannya di marah. Yang ketiga, kaitan dengan self control. Ini kembali ke syahwat sebenarnya. Selain lawan jenis, keluarga dan harta, yang ketiga itu, yang keempat itu kekuasaan. Itu juga jadi bagian dari syahwat. Jadi banyak orang yang sekarang di atas sana ya jadi pejabat itu harus kalau puasa itu harus bisa menahan syahwat kekuasaan. Kalau mereka tidak bisa menahan syahwat kekuasaan, gara-gara puasa Ramadan nggak bisa ke situ nih, berarti Ramadannya nggak berhasil. Karena Ramadan tidak hanya sekedar nahan lapar dan haus kata Nabi, dia harus bisa menahan syahwat. Harus itu, sudah jadi keharusan. Kalau tidak begitu berarti gagal dalam konteks berpuasa yang sebenarnya. Makanya saat orang berpuasa, poinnya adalah self control. Jadi saya harus bisa mengendalikan diri. Nah, proses pengendalian diri ini ketika berhadapan dengan syahwat, berhadapan dengan emosi, itu harus ada ruang-ruang self control. Terakhir, self control kita akan gunakan dalam ibadah. Karena saat ibadah pasti ada titik jenuh. Self control bekerja. Saat kita berhadapan dengan maksiat, biasanya kecenderungan maksiat besar. Maka puasa self controlnya dikurangi kemaksiatannya sehingga menekan aktivitas maksiat. Jadi ibadah dimaksimalkan, jadi semangat maksiat dikurangi jadi berkurang. Yang ketiga, self control saat mengalami musibah. Karena bisa jadi orang depresi, stres gara-gara musibah. Maka self control bekerja. Kehilangan orang yang dicintai kan itu self control betul tuh. Kehilangan orang yang dicintai. Mau kayak gimana? Kan kita kayak kemarin tuh aneh waktu Ustadz Aceng meninggal, karena kan merasa dekat ya sebetulnya belum tentu aneh yang paling disayang sebetulnya, karena kayaknya semua murid juga menganggap dirinya yang paling disayang sama gurunya ya. Semua murid juga punya anggapan itu. Cuman anak pribadi seminggu sebenarnya ditanyain sama Ustadz Aceng. Itu yang bilang begitu tuh banyak ya, cuma satu doang. Ada Ustadz ini bilang antum kemarin ditanyain sama Ustadz Aceng. Ditanyain mau Ustadz Aceng. Dan emang aneh rencana mau ke Garut dalam rangka sowan gitu. Karena aneh sudah nggak bisa ketemu nih, Ustadz Aceng ke Jakarta, aneh nggak ketemu, aneh pengen sowan, minta maaf, sasadu lah kalau orang Sunda mah. Ada bahasanya. Seminggu kemudian setelah aneh ditanyain, aneh tetap ke Garut, tapi kan bukan sowan, ngelayat. Nah itu kan pukulan besar tuh buat aneh. Sampai akhirnya waktu sholat itu aneh nangis. Sapian Allahumma fir lahu, orang tuh nangis. Sejadi-jadinya nangis. Dan mencoba untuk self control tadi ya, ini coba ya Allah nih, karena sakit hatinya yang kuat. Jadi ana ditanyain kok nggak bisa nemuin, padahal bisa sebetulnya, cuma ana milih kuliah waktu itu. Jadi sakit hati. Dan itu berasa betul itu sakitnya. Jadi pas lagi sholat itu kebayang ketemu anaknya, kebayang lagi ya, sampai aneh ketemu anaknya nangis lagi, ketemu isinya nangis lagi, tiap ketemu keluarganya dia nangis gitu. Sampai akhirnya anak calling down itu ke satu ruangan yang jauh lah dari Ustadz Aceng gitu. Ketemu teman-teman baru tuh aneh coba ngelatih self control tadi supaya tidak terlalu sedih. Artinya aneh harus menjawab kegelisahan aneh bahwa misalkan sakit hati nih ketemu Ustadz Aceng, ya sudahlah namanya juga udah takdir. Memang udah ditakdirkan nggak bisa ketemu. Aneh salah ya, aneh akui salah. Udahlah aneh istighfar, astagfirullah. Tapi ini sudah ketetapan takdir. Udahlah calling down. Akhirnya sekitar jam 9 tuh pas penguburan udah nggak nangis lagi. Udah biasa lah itu. Udah bisa menerima keadaan, berdamai dengan keadaan. Awalnya tuh waktu diberangkat di mobil tuh sakit hati. Pokoknya kesel, kayak pengen gimana ya, kayak pengen teriak, pukul orang, nyekek orang itu. Kok bisa-bisanya sih gue nggak ketemu gitu, padahal udah ditanyain, udah di ini, udah di itu gitu. Ya ala kulli hal itu anak self control tetap harus ada ketika saat mengalami musibah. Nah, bahasa lainnya kenapa kemudian self control itu berhubungan dengan taat, berhubungan dengan maksiat, berhubungan dengan musibah, karena self control itu dilatih di bulan sabar. Jadi bulan Ramadan. Jadi self control itu berkaitan dengan sabar. Makanya sholat dengan sabar itu digabung. Wasta'inu bis sabri was shalah.
Karena saat orang bersabar itu dia punya kemampuan mengendalikan dirinya, dia hubungkan dengan Tuhannya, jadi itu omongannya jadi itu bertuah. Karena dia dekat dengan Tuhannya, dia bisa kendalikan dirinya, dia bisa pilih yang benar terus, itu sudah wali itu. Sudah wali. Itu kualitasnya sudah kualitas keren. Hubungan koneksitas tetap terjaga. Pilihan selalu benar dan tepat itu sudah setengah wali. Udah jadi. Cuman untuk sampai titik itu kan perlu latihan cukup lama. Kita saja sholat entah berapa puluh kali, ratus kali, ribuan kali, sejauh mana hubungan kita dengan Allah. Kemudian puasa, entah berapa puluh kali kita puasa Ramadan, sejauh mana self control kita. Kan latihannya terus-terusan. Makanya oleh Allah kewajibannya untuk sholat tiap hari, untuk puasa tiap tahun. Karena supaya sampai di titik mana proses latihan ini berhasil. Sama kayak perusahaan, kita bikin pelatihan. Ente ikut pelatihan basic. Tahun depan ente ikut latihan basic. Terus kata orang itu, kok basic terus pak? Nggak yang lain-lainnya udah naik middle nih. Kok aneh di basic mulu? Karena kualitasnya belum naik gitu. Basic lagi. Basic lagi nih. Jadi urusan latihan kita basic, middle atau uppernya tergantung kualitas kita. Jadi Allah gitu juga. Ya nggak naik-naik nih Ramadan udah berapa kali. Ya nggak naik-naik nih sholat berapa kali. Sampai kapan ya? Sampai kita menunjukkan kualitas kita udah meningkat. Kalau sudah meningkat, siap-siap pulang. Karena pencapaian terakhir peningkatan kualitas hidup manusia ya ketemu dengan Tuhan. Makanya nanti ada momen haji dengan kalimat Arafah. Arafah itu adalah berkenal, kenalan, kenal, tahu. Betul-betul tahu hakikat kehidupan seluruhnya. Itu di haji. Tapi zakat nanti ada dulu nih, sebelum ke haji ada zakat. Tapi endingnya orang yang haji dia sudah mengetahui segala sesuatu yang berurusan dengan dirinya, dunianya, dan akhiratnya. Dia sudah stabil dalam hidup. Itu orang-orang haji. Makanya rata-rata zaman dulu pulang haji jadi pejuang. Karena pikirannya sudah selesai. Dia sudah Arafah. Gue tahu apa yang gue mau. Gue tahu apa yang seharusnya gue lakuin. Gue tahu apa yang harusnya gue tinggalin. Gue udah tahu. Arafah. Nah sayangnya kan Arafah sekarang cuma rebahan doang. Rebahan, terus nunggu orang ceramah, terus tidur. Akhirnya kehilangan nilai taunya nih. Jadi nggak tahu apa-apa. Pulang haji tetap aja nggak tahu. Yang tahu ya cuma perangkat hajinya doang. Cerita tawaf, cerita sa'i, cerita jumroh gitu doang ceritanya. Nggak dapat yang lain. Makanya pulang-pulang hajinya nggak jadi pejuang. Tapi kalau Sunda tuh jadi 2 kali hajinya. Haji. Itu konotasinya jadi negatif kalau kedua kali. Kalau haji itu kan cakep. Haji juga gitu. Itu jadi negatif tuh. Haji. Udah 2 kali, maksudnya kayak gimana ya? Bahasa Indonesia jadi gimana ya? Pokoknya Sundanya itu tuh haji. Kalau di Sunda ya, penyebutan 2 kali itu jadi konotasinya negatif. Haji modelnya sih gak gitu. Balik sih. Atau naon haji gitu. Haji gitu. Jadi 2 kali. Di Indonesia jadi gimana, Pak? Gak ada ya? Gak ada. Jadi gak bisa diterjemahkan ke Indonesia. Iya, pokoknya kalau 2 kali. Kok haji gitu. Haji. Udah haji lo gitu. Gitu. Kok haji lo gitu sih. Iya. Kalau di Sunda tuh dibikin 2 kali kalimatnya. Haji. Iya gitu. Itu gak ada di Indonesia ya? Kok itu pakai kok. Wah, kenapa? Gitu. Kok haji begini sih? Ya gitu sih, kayak kalimat gitu. Berarti lebih enak ke Sunda ya? Kayak lebih dapat. Feel-nya lebih dapat. Nah, kembali ke poinnya bahwa saat orang itu memahami rukun Islam, maka dia jadi manusia seutuhnya. Jadi manusia sempurna itu dengan memahami rukun Islam. Tapi jangan sebatas cangkang. Karena kalau hanya berhenti pada cangkang, ya dia tidak akan sampai pada hakikat yang sebenarnya. Karena dia harus bisa menyelami, kenapa sih gue disuruh puasa? Apa sih poin daripada puasa? Ending puasa emang harus apa sih? Self control. Kenapa sih gue harus sholat? Koneksitas. Kenapa nanti gue zakat dan kenapa harus haji? Nah, setelah terjawab semuanya, baru kita sampai pada kualitas manusia yang sebenarnya. Sementara itu dulu lah barangkali untuk self control dalam puasa. Wallahu a'lam.